Shanti, Shanti, Shanti. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru. Tepuk tangan. Pesan lagu ini sederhana sekaligus menangkap pesan yang didapatkan di genta. Ini pesannya, yang burung yang berputar-putar jumlahnya ribuan. Burung bahagia jadi burung, buktinya mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, buktinya tidak ada pohon yang protes. Kalau burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa banyak manusia yang tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia? Tepuk tangan. Jadi ibu-ibu ntar malam kalau ada temennya nggak bisa tidur, anda nyanyi trilili lili lili. Burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa ibu tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia? Digituin aja biar tidur dia. Ya, nah ini wajah kehidupan yang keutuhan. Sekarang kita belajar meditasi duduk. Ini meditasi terpenting. Pertama adalah kaki dilipat. I'm going to talk to you bilingually. I'm going to explain to you sitting meditation, the most important part of meditation. Ya, pertama kaki dilipat. Kenapa kaki dilipat? Untuk menghindari gerakan energi turun. Some of foreigners ask me the reason, Pak Gede, why we should cross our leg to avoid the downward movement of energy. One of the important reasons why we experience a lot of bad mood, sadness and pain, because there are a lot of downward movement of energy. That is the most important reason why we should cross our leg. Jadi alasan kenapa kita lipat kakinya, mengurangi gerakan energi yang turun. Gerakan energi turun itulah yang membuat kita sering bad mood, sedih dan lain-lain. And first of all, remember to cross your leg. Yang pertama. Yang kedua adalah punggung, leher dan kepala lurus. Secondly, make sure that your back straight, your back and your head straight but relax. Remember, straight but relax. Jadi di belakang ini lurus tetapi relax, jangan tegang. Kalau begini tegang nih, ya. Jadi lurus tapi relax. Kenapa mesti lurus dan relax? Kalau ada berkah gerakan energi naik, kundalini namanya. Lebih mudah gerakan energi kundalini naik kalau di belakang lurus. Kalau bengkok kan mengalami halangan. The reason why our back should be straight, just in the case you are blessed to have the kundalini energy, the inner energy move upward, it will become much easier. Yeah, that is the reason why our back should be straight but relaxed, to make the upward movement of energy a bit easier. Jadi yang pertama, kaki dilipat. The first one, cross your leg. Yang kedua, belakang kepala dan punggung lurus. The second one, back and your head straight but relaxed. Yang ketiga, sayap kita, our wings
Make it as natural as possible. Don't be too open, don't be too close. Jadi sayap kita jangan terlalu terbuka, jangan terlalu tertutup. Yang penting alamiah saja, natural. Ya, posisi tangan, the positions of your hand is totally free. It is up to you. Choose the positions of your hand that make you relax. Just in the case you want to learn from Borobudur, this is the eastern direction. The positions of the hand when Lord Buddha attained enlightenment like this. Di Borobudur ini ke timur. Ini posisi Buddha ketika mengalami pencerahan. Ada gempa kecil, kemudian Guru Agung Buddha menyentuh bumi. Saksikan, saya mengalami pencerahan. Saksikan. Ini posisi timur. Posisi selatan. This eastern direction, the southern direction, barat, western direction. Ya, utara agak berat karena utara masih menggantung begini tangan. Tengah lebih berat lagi karena begini-begini. Ya, yang penting relax. Sahabat Hindu namanya orang Bali. Mudranya begini. Ya, saya pernah tanya di alam rahasia karena saya belajar tantra tapi tantra Buddhis. Di alam rahasia saya tanya, apa intisari tantra Hindu? Melepaskan triguna. Saya dikasih jawaban. Di tantra Hindu intinya cuma satu, melepaskan triguna. Jadi tamas itu malas, bodoh, yang jelek-jelek yang dibuang, tamas dilepaskan. Rajas juga diletakkan. Rajas ini mau hebat, mau berhasil, termasuk rajas mau tercerahkan pun lepas. Tamas lepas, rajas lepas, bahkan satwam pun lepas. Satwam itu yang baik-baik, yang indah, yang senyum, kebaikan, kebenaran, keindahan, semuanya lepas. Jadi tamas lepas, rajas lepas, satwam pun lepas. Makanya posisinya dapat yang begini. Kalau Anda suka kekosongan, ini kosong. Kalau Anda suka kebersatuan, ini kebersatuan, bersatu antara ini dan ini. Terserah. Untuk sahabat Hindu biasanya begini. Maka teman-teman yang belajar yoga kalau lagi meditasi semuanya begini nih. Ya, saya baru mengerti kalau di alam rahasia dibilangin intisari tantra Hindu melepaskan triguna, melepaskan satwam rajastama, posisi tangan. The positions of the hand. The Hindus, the people of Hindus who like yoga, they like this position. This position. Yeah. Tamas, release, rajas, release, satwam, also the release. There is only this one. It is about emptiness. You can call it unity as well. That is the position of the hand of the Hindus. Ya, jadi Anda boleh begini, bahkan begini pun pilih. Saya lebih rileks, tidak ada penjelasannya begini terserah, yang lebih rileks. Ya, jadi terus mulut ditutup. Tapi dalam posisi yang alamiah. Close your mouth but as natural as possible. Ya. Dan mata dibuka sedikit. Jadi sejumlah guru meditasi menyarankan tertutup, boleh. Kalau Anda merasa cocok dengan tertutup, silakan. Saya tidak fanatik. Tapi apa yang saya lakukan, matanya dibuka sedikit. Kenapa dibuka? Biar tidak ngantuk, tidak terbawa tidur. Kenapa dibuka? Biar selalu terhubung dengan saat ini. Kalau dengan posisi mata tertutup, nanti kalau damai sekali tertidur dan cenderung jatuh. Tapi kalau buka sedikit, kemungkinan tidurnya lebih sedikit. Open your eyes a little bit. If you prefer to close your eyes, it is okay. It is okay. But I do recommend you to open a bit your eyes. In order to avoid sleepiness, in order to avoid the conditions of falling into sleep, and to make you well connected to the present. Open your eyes a little bit. Just in the case there is something to raise in question, you may raise your question after meditation session. Now we are going to meditate. Kita mau meditasi, langsung praktekkan. We are going to learn by practicing, not only talking. Because meditation is like learning to ride bicycle. We can only know the balance if we practice.
Only practice is the best answer. I'm going to guide you in this case. Saya akan bimbing Anda meditasi. Ya, jangan lupa pertama kaki dilipat, belakang lurus tapi rileks. Ini natural, posisi tangan yang rileks dan mata dibuka sedikit. Please remember, cross your leg, your back straight but relax, your wings make it natural, your hand relax, and open your eyes a little bit. I let you know how to do that. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Sekarang kita meditasi. Para guru mohon izin membimbing meditasi. Mohon izin para guru memargi titik yang melayani. Mohon izin meditasi. Guided meditations on compassion. Apa saja yang terjadi di saat ini, itulah sahabat terbaik Anda. Kalau di sebelah ada orang batuk, itu sahabat Anda. Di sebelah Anda ada orang yang tenang dan damai, itu sahabat Anda. Apa saja yang terjadi di saat ini, itu sahabat terbaik Anda. Kalau lagi tenang, baik. Kalau lagi banyak gangguan, juga baik. Badan lagi segar, baik. Badan lagi lelah, juga baik. Karena salah satu arti meditasi, meditation is the art of total acceptance. Meditasi adalah seni menerima apa saja yang terjadi di saat ini, apa adanya. Sahabat terdekat kita dalam meditasi bernama nafas. Saat nafas masuk, menyatu dengan hawa lembut di hidung. Saat bernafas keluar, menyatu dengan hawa hangat di lubang hidung. Ingat selalu, apa saja yang terjadi di saat ini, itu sahabat terbaik kita di saat ini.
Kedamaian seperti awan putih yang muncul dan lenyap. Kesedihan seperti awan hitam juga muncul dan lenyap. Penderitaan terjadi karena kita menggenggam awan putih kedamaian. Penderitaan terjadi karena kita menendang awan hitam kesedihan. Meditasi berarti berhenti menggenggam awan putih kedamaian, berhenti menendang awan hitam kesedihan. Tugas kita sekarang adalah berhenti menjadi awan. Kita belajar menjadi langit biru yang luas, tidak berhingga, tidak terbatas. Dan langit tugasnya cuma satu, menyaksikan, menyaksikan, menyaksikan. Sehingga saat ini mau terdengar anak yang menangis, orang tua yang batuk, damai di dalam diri, semuanya disaksikan, disaksikan, disaksikan. Tatkala bandul batin bergerak ke kanan dengan kedamaian, kebahagiaannya, Anda senyum dengan bandul yang bergerak ke kanan. Bila bandul batin Anda bergerak ke kiri pada kesedihan, kemalangan, Anda juga tersenyum. Karena gerakan ke kanan itu Buddha, gerakan ke kiri juga Buddha. Tidak ada yang bukan Buddha. Sehingga tugas Anda dan saya cuma satu, senyum. Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Senyum, senyum. Hanya senyuman yang bisa membawa kita mendekat kepada Buddha yang ada di dalam diri. Senyum. Awan putih kedamaian boleh datang, boleh pergi.
Awan hitam kekacauan boleh datang dan boleh pergi. Semua ada hukumnya, semua ada waktunya. Tugas kita sama, tersenyum menyaksikan sebagaimana langit biru. Smile, an everlasting smile, the smile that brings you near to me. Senyum, senyum, senyum kepada setiap bentuk pikiran dan setiap bentuk perasaan. Kepada pikiran tenang, senyum. Kepada perasaan sedih, senyum. Hanya dengan senyuman kita bisa berjumpa Buddha yang ada di dalam. Dalam batin kita ada sebuah lubang yang seyogianya diisi oleh compassion, kasih sayang. Tapi karena lubang itu tidak diisi compassion dan kasih sayang, lubang itu diisi oleh penderitaan. Diulangin sekali lagi. Dalam batin kita ada lubang. Lubang itu seyogianya diisi oleh kasih sayang. Tapi karena kita gagal mengisinya dengan kasih sayang, lubang itu diisi oleh penderitaan. Sekarang kita mengisi lubang itu dengan energi kasih sayang. Bayangkan Anda duduk dikelilingi sebuah lingkaran sempurna. Segelintir sahabat yang sudah ikut saya ke Brahma Wihara Arama berkali-kali melihat bulan purnama dilingkari oleh lingkaran sempurna. Anda bulan purnamanya disekelilingin oleh lingkaran sempurna, yakni para Buddha. Para Buddha memancarkan energi belas kasih tidak berhingga dari 11 arah mata angin. Sekarang izinkan cahaya putih kasih sayang memasuki setiap relung-relung batin Anda. Anda duduk dikelilingi lingkaran sempurna. Lingkaran sempurna itu para Buddha yang memancarkan kasih sayang tidak berhingga. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Buddha,
tempat aku memuja, di mana aku berdoa dengan segala puja. Aku jauh, Engkau jauh, aku dekat, Engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa berpadu. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayat tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah. Setelah menyerap energi kasih sayang yang dipancarkan oleh lingkaran sempurna di sekeliling Anda sudah menyerapkannya. Sekarang kita pancarkan kepada orang-orang dekat dan orang-orang netral. Bisa mama, bisa papa, anak, tetangga, orang di jalan raya, orang sakit di rumah sakit. Kita pancarkan kasih sayang kita kepada mereka. Semua makhluk dari neraka, setan, binatang, tumbuhan, manusia, asura, dewa, semuanya pernah jadi ibu kita. Sekarang kita pancarkan kasih sayang kita kepada semua makhluk yang notabene adalah pernah jadi ibu kita. Kita memancarkan kasih sayang. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. Everything with me is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there will be no delay. Mother, how are you today? Didekap, bayi menangis di dalam didekap.
Setelah memancarkan kasih sayang kepada orang dekat, orang netral, kita sekarang pancarkan kasih sayang kepada musuh kita, orang yang membenci kita, kepada orang yang melukai kita. Untuk Anda catat baik-baik, orang-orang yang memusuhi dan melukai kita di kehidupan sebelumnya adalah ibu kita dengan kasih sayang yang sempurna. Mereka menyakiti kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk membayar hutang karma kita, sehingga sekarang kita memeluk musuh kita, memeluk yang melukai kita, karena mereka pernah jadi ibu dengan kasih sayang yang tidak berhingga. Rasa sakit mereka tidak lain tidak bukan ungkapan kasih sayang biar hutang karma kita lunas. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku, ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Di mana akan ku cari, aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Kita sudah menyerap energi kasih sayang dari semua Buddha. Kita sudah memancarkan energi kasih sayangnya kepada semua makhluk. Setelah buka mata dan meninggalkan meditasi, kita punya pekerjaan rumah sederhana. Bagaimana menyempurnakan kasih sayang dengan cara melaksanakannya dalam keseharian.
Bagi yang punya putra putri, sayangin anak-anak di rumah. Bagi yang punya suami istri, sayangin keluarga. Bagi yang sering datang ke wihara, rawat wiharanya, jaga wiharanya. Besok hari Senin kita pulang ke tempat kerja, bekerja dengan penuh kasih sayang. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sekarang tepuk tangan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Seperti itu menyembuhkan diri, dekat. Seperti kita mendekap anak manis yang namanya soleram, dekat. Ini teknik penyembuhan yang tidak saja berumur ribuan tahun, tapi belakangan didukung oleh banyak riset dan memang menyembuhkan. Ya, nanti kalau Anda tertarik hal-hal psikologi yang lebih dalam akan saya ceritakan, tapi ini sangat menyembuhkan. Saya sendiri bisa seperti ini karena teknik seperti ini. Saya sendiri juga bisa merawat anak dan istri di rumah dengan cara pendekatan seperti ini. Ya, tidak saja ketika meditasi duduk saya mendekap diri saya, tapi juga tatkala berbicara mendekap istri, mendekap anak-anak. Jauh lebih banyak hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan kalau kita spiritnya mendekap. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, bertahun-tahun pada tangka yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tepuk tangan yang halus merawat jiwa Anda, yang halus. Sehalus kupu-kupu mengambil madu di bunga. Seperti itulah meditasi menyarankan merawat diri Anda yang halus. Itu makanya di tempat-tempat yang high culture itu berbudaya tinggi. Di Inggris tempat saya sekolah dulu, high culture, orang menggunakan bahasa halus. Di Jawa Tengah kayak Jogja, halus bahasanya. Ya, saya lahir di Singaraja, mirip dengan Jawa Timur yang orang ngomong. Ya, belakangan saya koreksi diri saya, yang halus. Tidak mengatakan orang Singaraja, orang Jawa Timur dengan judul begini begitu, enggak. Saya belajar bicara yang halus karena kata-kata yang halus itu menyembuhkan. Yang halus itu makanya di Twitter, di Facebook, di blog, di website saya tidak pernah jelek-jelekin orang, tidak pernah. Karena dengan kata-kata halus itu saya menyembuhkan diri juga. Halus. Seperti kupu-kupu yang mendekati bunga, halus. Seperti itulah kita menyembuhkan diri. Ya, malam ini tidak aja tanya jawabnya besok pagi setelah meditasi. Ya, kita tutup dengan lagu favoritnya keluarga Compassion.
di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru keliling. Kamu tahan, bagus sekali. Selamat malam, selamat istirahat. Malam ini jangan lupa tidur yang rileks, karena meditasi itu untuk menyembuhkan diri, jangan tegang-tegang. Ya, jangan lupa kalau teman-temannya lagi ngorok, Anda nyanyi lagu trilili. Ya, gitu, seperti itulah menyembuhkan diri. Terima kasih, selamat malam. Om Shanti, 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 Om.